Ini di Sukabumi atau di Eropa nih Pak? Sukabumi Pak, Sukabumi Utara, Jalan Salabintana negeri. Lebih senang tinggal di sini. Lebih senang tinggal di sini ketimbang yang modern. Yang modern. Nah ini masih ada teman-teman tempat perosotan zaman dulu. Kemudian yang kawasan ininya pun yang namanya kan Babakan Situ. Dulu katanya ada situ ya, mungkin ada semacam dam begitu Pak. In Nederland, Holland, I'm spreken Indonesia. Ya. Bioskop. Yeah, so I recommend everybody to come. They play by KFC, huh? Yeah, it's nearby the KFC here in Sukabumi. Halo teman-teman, jumpa lagi di Jejak Siborik. Kali ini saya ada di kota Sukabumi, kota kedua tempat peristirahatan orang-orang Belanda pada saat itu setelah Buitenzorg. Di sini banyak bangunan-bangunan dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda, termasuk Sociëteit Concordia yang sekarang jejaknya masih bisa kita lihat, yaitu Gedung Juang. Termasuk hotel-hotel, dan tepat saya di sini ada hotel yang cukup lama, yaitu Hotel Salabintana. Seperti apa jejak Hotel Salabintana ini? Yuk kita ikutin jejaknya tetap di Jejak Siborik. Kalau berbicara kota dan Kabupaten Sukabumi tidak akan lepas dari peran kolonialisme Eropa. Sukabumi berdiri semenjak kedatangan VOC dengan membuka lahan perkebunan kopi melalui Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck pada tahun 1708. Kopi mulai ditanami sekitar Gunung Guru, Kampung Cikole. Seiring waktu pada tanggal 13 Januari 1815, menurut catatan Hindia Belanda, seorang pengusaha kopi kenamaan bernama Andreas de Wilde menamakan kepatihan Cikole menjadi Suka dan Bumi. Penamaan ini menandakan bahwa de Wilde sangat menyukai tanah kepatihan Cikole sebagai tempat untuk menanam kopi sekaligus tempat berlibur. Selain memiliki tanah yang subur, Sukabumi juga memiliki bentang alam yang sangat indah dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi, di antaranya Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak. Perluasan tanah partikeler di Sukabumi semakin ramai pada tahun 1843 sampai dengan 1920. Pada saat kedatangan keluarga Van der Haast dan Holle dengan membuka lahan perkebunan teh. Area perkebunan teh yang dibuka oleh keluarga Van der Haast diantaranya Parakan Salak, Sinagar, dan Goalpara. Pemerintah Hindia Belanda kemudian membuka jalur kereta api Bogor-Sukabumi pada tahun 1882 sebagai media pengangkutan hasil bumi sekaligus menjadi media angkutan orang-orang Eropa untuk datang ke sini. Salah satu bukti bahwa Sukabumi menjadi tempat berlibur, banyak dibangunnya hotel-hotel. Di antara sekian hotel yang dibangun di Sukabumi, ada hotel yang masih terjaga keasliannya, yaitu Hotel Salabintana. Halo teman-teman, sekarang saya lagi berada di
Hotel Selabintana, di mana bisa jadi hotel ini adalah tonggak berdirinya Kota Sukabumi. Nah, sekarang saya lagi ditemani oleh Pak Ade Hidayat. Betul. Pak Ade Hidayat ini selaku marketing di Selabintana. Jadi awalnya berdirinya hotel ini melatar belakangnya apa nih Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hotel Selabintana dulu sebelum tahun 1941 ini namanya Grand Hotel Selabintana. Pengelolanya dulu namanya Los Baker. Ini pengelolanya juga dengan satu manajemen kalau dulu dengan Hotel Selabatu dan Victoria di Victoria. Sukabumi, itu di daerah Sukabumi. Tuh, jadi sejarahnya seperti itu dari Belanda dulu, dari orang-orang Belanda. Kemudian di tahun setelah orang-orang Jepang tahun 1942, nah ada pengakuisisian, beda pengelola, itu namanya Mr. Kagura. Mr. Kagura itu. Kemudian dikelola oleh orang Jepang di sini sebagai ya, markas militer di sini untuk ekspansi ke daerah wilayah Sukabumi. Tetapi setelah tahun 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan Jepang kembali lagi ke negaranya. Waktu itu sempat agresi kedua. Orang-orang Belanda itu nikah ya yang datang ke sini, tapi tidak lama. Kemudian itu karena ada halauan atau orang-orang lokal setempat dari Sukabumi menghadang untuk ke Selabintana. Yang akhirnya dari tahun 45 sampai dengan tahun 65 tersebut kondisi daerah Selabintana ini terbengkalai, padang ilalang dan tidak terurus. Itu dan notabene dijadikan suatu markas atau tempat orang-orang perkumpulan ormas waktu itu PKI. Di sini tuh sempat dijadikan basis PKI. Basis PKI itu seperti itu informasinya gitu. Tapi setelah tahun 65 ada peristiwa di G30 SPKI, Presiden Soekarno menugaskan Komodor Wiryadinata waktu itu salah satu dari staf TNI AU. Komodornya selain dari Halim Perdana Kusuma juga memberantas ke daerah wilayah Sukabumi yang notabene dijadikan akses tempat pemukiman orang-orang dari basis PKI tersebut. Nah di situ di tahun 1965 oleh Komodor Wiryadinata dibersihkan, dijadikan kembali tempat-tempat yang dulunya sebagai peristirahatan orang-orang Belanda, yaitu dari mulai oleh Selabatu, Victoria sama Selabintana. Gitu. Dia menikah dengan orang Sumedang, namanya Raden Haji Teti Kustini. Itu bareng-bareng mengembalikan lagi, mencoba untuk dijadikan lagi tempat-tempat destinasi orang-orang luar negeri, orang Eropa. Maka dari itu di tahun 80, di tahun sekitar 76, di tahun 76 itu ada subsidi atau pinjaman dari Bank BBD, kerjasama juga dengan NHI itu waktu itu dari Bandung. Bagaimana caranya Hotel Selabintana itu mempunyai misi untuk mengembalikan lagi sebagai salah satu hotel tempat tujuan orang-orang Belanda untuk napak tilas di Sukabumi. Seperti itu. Sebentar Pak Wiradinata yang sekarang itu dijadikan nama lapangan Merdeka di Tasik kan sana.
lapangan terbang ya di Tasik. Di Tasik. Oh, ternyata Pak Wirya. Iya, Wiradinata. Betul. Okay. Jadi orang-orang Batavia karena dulu tuh ya jarang tempat peristirahatan dan rekreasi yang ada yang dikembangkan oleh tadi Los Baker tuh adanya di Sukabumi ya, serta tadi ada Parakan Salak, Parung Kuda, itu kan banyak juga destinasi di Sukabumi. Tapi untuk menghilangkan penatnya, liburannya atau misalkan menginapnya di Selat Bintana. Ya terutama di Jawa Barat miniatur pluralisme itu adanya di Sukabumi ya. Betul. Kelentengnya ada, pecinannya ada, Eropanya ada, inlandernya ada, semua ada di sini. Termasuk mochi itu. Mochi ya. Warisan orang Tionghoa. Makanya terkenalnya mochi. Betul. Oke, teman-teman. Kita langsung saja menelisik heritage yang ada di Hotel Selat Bintana. Ini menarik banget kalau tidak kita lihat videonya. Setelah saya ngobrol sejarah hotel ini, saya dibawa berkeliling sama Pak Ade untuk melihat bangunan-bangunan zaman dulu yang masih dipertahankan sampai sekarang. Hotel ini sekarang sudah berusia 124 tahun dengan ciri khas halaman yang sangat luas dengan udaranya yang sejuk. Hotel ini dibangun di area perkebunan teh Goalpara yang dulu sangat berjaya. Hotel ini menghadap ke utara Gunung Gede Pangrango dan selatan menghadap kota Sukabumi. Ciri khas dari orang-orang Belanda mendirikan hotel atau villa yaitu jauh dari keramaian dan selalu berada di bukit. Konsep ini dibangun untuk merasakan keheningan dan kesejukan udara tropis. Setelah Pak Wir tidak mengurus, ini dikelola oleh generasi keberapa nih Pak? Dulu setelah Pak Wiradinata dengan Ibu Raden Haji Teti Kustini dikelola sama putranya yaitu Insinyur Haji Eri Heriadi. Edi Heriadi, beliau wafat 2012, dikelola oleh Raditya Kusuma Yuda, Pak cucunya, generasi ketiga, panggilnya Pak Yudi. Sekarang sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang. Jadi generasi ketiga. Tapi pegawai-pegawai di sini ada yang sudah senior Pak? Iya. Dari dulu. Dari 2000. Dulu regenerasi saya sendiri dari neneknya, angkatan neneknya. Gitu. Tapi bukan Pak Wiranya, tapi neneknya. Kemudian ke Pak Edi, putranya, sekarang sama cucunya. Banyak kan masih di sini. Masih di sini. Oke, dari neneknya kerja di sini. Betul. Regenerasi di sini. Wow. Ya ini adalah tempat namanya kalau sekarang disebut dengan Bengalau. Heritage-nya dulu bangunan-bangunan sejarah orang-orang Belanda yang masih kita rawat, yang persembahkan untuk para pengunjung dan menginap di Sukabumi. Yang masih ori lah. Tamu-tamu Belanda pernah ke sini? Oh, dulu Pak tahun di bawah 2095 sampai 2000 tamu-tamu Belanda yang sering ke sini. Pak Tilas, keluarga-keluarga yang dulunya pernah mungkin ada sejarah historinya di ensiklopedianya di sini. Itu. Dulu pernah Pak Soekarno pernah di sini. Pak Soekarno pernah di sini. Pernah singgah di sini. Dikutip dari sukabumiupdate.com, di Hotel Selat Bintana pernah terjadi rapat penting antara pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Jepang, digelar pada tahun 1940 sebelum kedatangan Jepang ke Hindia Belanda. Rapat tersebut membahas soal hubungan ekonomi kedua negara. Hal tersebut juga berkaitan erat dengan berakhirnya perjanjian perdagangan Jepang-Amerika Serikat pada 26 Januari 1940. Berakhirnya perjanjian itu diikuti pula dengan pengurangan drastis ekspor dari Amerika Serikat ke Jepang dan kekhawatiran Jepang akan diembargo Amerika Serikat. Misi ini disebut dengan misi Kobayashi atau Konferensi Selat Bintana Sukabumi. Halaman terbuka itu dari dulu juga Pak? Ya, dari dulu tetap masih di sini Pak. Wow, keren. Tuh ada nanti kita perlihatkan bekas lapangan golf all in one-nya. Ini bekas lapangan golfnya? Iya, betul Pak. Nanti di pinggir-pinggirnya. Wah, ini. Wow, ini seperti ke masa lalu ya. Kursi-kursinya masih original. Kemudian
Ini dari dulu Pak lampu ini. Betul, dia dari dulu. Jadi ini zaman Wah, dulu. ini udah dipastikan kayu jati, Jati, Pak Pak. ya? Jati. Ornamen-ornamennya masih lama. Termasuk bupet-bupet ini Pak ya? Ya, Pak. Bupet ini. Nah, ciri khasnya kayak piring-piring kayak emas ini yang dulu kan disuguhkan untuk para bangsawan. Betul. Pak, memang ini inisiatif owner untuk menjaga heritage seperti ini. Kan banyak mungkin bekas-bekas heritage itu, bangunan heritage itu dirubah jadi modernisasi. Betul. Nah, ini melatar belakangnya apa? Owner Betul, untuk Pak. mempertahankan ini. Sebagai ikonik Selat Bintana karena ini ya peninggalan masa dulu yang harus kita rawat, ya jaga karena banyak orang yang senang dengan kondisi ikonik zaman berbakal dulu itu, Pak. Gitu. Orang Indonesia sendiri ya Banyak senang Indonesia ya. ada yang banyak senang sendiri gitu. Terutama kalau orang-orang luar negeri lebih senang tinggal di sini. Lebih senang tinggal di sini ketimbang yang modern. Yang modern. Mereka ambil paketan yang di sini. Oke. Nah, untuk harga bungalow ini berapa, Pak? Sisi murah Pak, cuma 1.100.000 ini. 1.100.000 1.100.000 dengan heritage yang full furnished gitu. Betul, Sukabumi itu. Oke. Dan termasuk tehalnya Ya, masih lama ini ya? masih lama. Nah, ini saya bisa temukan di daerah-daerah perkebunan, terutama rumah administrator pabrik tebu dan perkebunan teh. Nah, ini untuk ruangan. Iya, ini untuk apa namanya? Ada kan satu. Dulu sih ada meja panjang. Iya. Ya untuk semacam pertemuan-pertemuan bilateral lah antara dua negara. Mungkin kayak BASI juga delegasinya di sini. Oh, di sini. Wow. Ini. Ambil mejanya kemana Pak sekarang? Mejanya ada di owner di sana. Ada di owner karena diperuntukkan untuk tempat istirahat. Jadi karena pertemuan-pertemuan sekarang sudah jarang. Jarang, betul. Pokoknya udah lebar, lebih panjang. Sintiknya, trompetnya tuh dulu ada di sini. Oh, ada kayak trompet. apa namanya? Dulu yang musik itu Oh iya, musik yang pakai piringan hitam. piringan hitam itu juga ada di sini dulu. Untuk kamarnya mana Pak? Kamarnya karena dulu kan dari kayu jati juga. Iya. Dulu mah dari kayu jati yang ada kelambunya ya Pak ya. Iya betul. Kita robah ini. Gitu karena menghilangkan agak kesan apa namanya mistis gitu. Ya. Jadi ya dirubah lah itu Pak. Jadi tempat dirubah, jadi lebih modern ya. Betul, makanya kamar mandi juga besar-besar gitu Pak. Iya besar-besar. Kemudian atapnya tinggi-tinggi Pak ya. Ya, tempatnya tinggi. Ini kamar mandi tidak dirubah juga. Iya, kamar mandi kalau ininya aja Pak sih. Hotelnya aja. Ya, karena udah kembali itu Nah hancur. ini teman-teman salah satu kamar mandi abad ke-19-20 yang biasa menir-menir. Biasanya kamar mandi seperti ini adanya di kamar utama ya. Kemudian dulu itu selalu ada water heater kuno. Pak, ada water heater kuno dulu Pak? Ada sih Pak, cuma udah di mana gitu ya. Iya, Ada ya? Kalau dulu mah nggak ada water heater karena dari sini tuh di masak apa namanya nanak air di atas disalurkan ke sini. Oh, disalurkan ke sini. Itu dulu kan hotel ini jadi tempatnya di atas tuh sampai kayu bakar besar tuh dialurkan pakai pipa-pipa ke sini. Bekasnya masih ada Pak? Udah nih. Oh, udah Cuman ada. waktu itu mama ya seperti itu jadi nggak ada water itu cuma Pak air panas yang Air panas. ya masukin pipa Disalurkan ke besi, kamar-kamar. kamar-kamar. Oke. Desentralisasinya di atas jadi Iya, turun. iya. Jadi dulu nggak pakai water heater Nggak water ya? heater di sini mah. Oh, jadi toren besi, Ya, dipanaskan. Mesin itu. Karyawan gantian tuh. Gantian. Nah, saya lokasinya yang dulu tuh ini. Oh, dulu seperti ini ya. Yang ini kita tuh di sini. Oh, ini kita di sini ya? Iya. Dan dulu nggak ada pagar ya, Pak ya? Nggak ada pagar. Langsung ke dan lapangan golf di sini, Pak ya? Ya, pinggirnya lapangan golf. Ini tengah-tengah di sini. Oke, ini rumahnya tidak bungalownya tidak berubah sampai sekarang, masih tetap. Kemudian ciri khas Eropa Indis yang akulturasi dengan budaya kita. Ya, karena iklim kita tropis
Dan tetap ventilasi baik jendela ataupun sekat-sekat yang udara dari luar harus tetap masuk ke sini. Pak, ini nggak ada AC-nya. Nggak ada AC-nya, Pak. Nggak ada AC ya? Iya. Karena sudah dingin. Jauh lebih sehat ya, Pak? Ya, betul. Bersih dan bebas polusi. Ini bagi teman-teman yang mau senang heritage, kemudian menikmati udara segar, saya sarankan untuk yang udah kesini dulu, ya berarti presiden pertama Pak Bung Karno, ya. Bu Megawati, ya kalau kesininya berarti Bu Hafifah waktu itu, menteri banyak yang udah kesini. Menteri yang Iya. banyak. Pendirinya tuh Lene Pak ya, pertama Iya, kali. zaman dulu tuh artinya Lene itu ini. Nah untuk bangunan yang atas masih bangunan lama Pak? Ini sih tahun pengembangan ini di tahun tadi 78-80 Iya. baru dibikin lah bangunan-bangunan yang ini. Ini tahun 70 dan direnovasi lagi kemarin 2012. Ya. Ini jalur sudah lama banget Pak ya? Yang Ya, ini ya? udah lama Pak ini. Khas. Ini nih dengan batu-batu kayak gini. Wah ada orang ini juga ya, luar negeri juga luar ya. negeri, Pak. Nah, kayaknya. Mungkinan boleh tuh, Pak. Putri Gunung. Ini bahasa Belanda Pak? Bahasa Maisonette. Nah, ini bangunan ini namanya Maisonette. Jadi Maisonette. Ini kalau dilihat jenis rumputnya bagus Pak ya? iya, Ini apakah diambil dari Eropa atau sekitaran sini Pak rumputnya? Ini beda banget tuh. mungkin ini dari Eropa, Pak. Dari Eropa ya? Ini keren banget. Jadi teman-teman kalau lihat di daerah mungkin Cambridge University, kemudian Oxford, Harvard, ada ruangan terbuka yang para mahasiswanya tuh nongkrong. Ini salah satu jenis rumput biasanya seperti ini. Ini di Sukabumi atau di Eropa nih Pak? Sukabumi, Pak. Sukabumi Utara. Jalan Selabintana itu. Iya, ini kalau nggak dimanfaatkan untuk foto-foto sayang Pak ya. Betul, Pak. Makanya Ini. pihak Salabintana membuka untuk publik. Betul, Pak. Jadi intinya jangan dulu ke Eropa lah. Di sini juga ada di sini miniatur juga ada ya. miniaturnya Eropa, Pak. Betul. Hall-nya sudah ditutup Pak ya? Hallnya udah ditutup dulu 9 hall, Pak. Dari mulai sana 1, dari sana. 2, 3 sampai ke bawah. Sampai ke keliling. sana. Sampai ke sana gitu. Total berapa hektar untuk Ini Salabintana? 22 hektar, Pak. 22 hektar. Di mana ada Salabintana, di situ ada orang Eropa berkunjung ke sini. Nah, setelah pasca kemerdekaan nih, puncak kejayaan Salabintana ini tahun berapa nih Pak? Ini, Pak, penjayaan yang kita alami 1985 sampai 2010 itu pengunjung, waduh beribu-ribu Pak, sampai ke satu hari itu sampai ke 12.000, 14.000. Satu hari? Betul, dari Jakarta itu rombongan dari dulu zamannya sebut rombongan CTA itu sampai parkirnya tuh ke bawah tuh. Nggak muat dengan parkirnya tuh. Karena waktu dulu belum ada banyak taman rekreasi di puncak. Potensial kayaknya untuk bekerja kan gitu. Iya. Dulu mau ke bank tapi nggak mau karena lihat kondisi pariwisata waktu itu. Wah, meyakinkan. Pariwisata meyakinkan. Betul. Ya. Nah, padahal tahun 80-an itu akses ke Sukabumi cuman lewat Lido aja. Lewat ya? Lido aja satu itu. Belum macet kayak rel sekarang. kereta api udah berhenti Pak ya waktu itu ya? Wah, pernah jalan. Pernah jalan Tapi ya nggak dipakai untuk kawasan rekreasi sih. Kalau dulu kereta api pengen angkut domba, angkut ayam dan sebagainya. Angkut domba, angkut ayam aja. Iya, ya kelihatan itu nggak terlalu berfungsi. Sukabumi pada saat itu sangat nyaman untuk didiami, sampai hotel ini mengadopsi arsitektur bergaya Eropa, di mana halaman lebih luas daripada bangunan. Betul saja, saya di sini merasakan seperti bukan di Indonesia, terlihat jelas dan penataan ruang terbuka seperti berada di Friesland, Belanda. Walaupun saya belum ke sana. Udara yang sejuk serta hamparan hijau yang luas membuat area ini membantu memulihkan rasa penat di perkotaan. Pak Ade dengan ramah mengantarkan saya melihat jejak masa lalu yang masih ada sampai sekarang.
Jejaknya menurut saya masih tergolong komplit dan tidak dirubah tata letaknya. Cuman ada beberapa bangunan yang sudah direstorasi dan itu pun tidak banyak. Saya berharap tempat seperti ini bisa dijaga dan dilestarikan, serta masyarakat kita lebih berminat mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti ini. Karena dengan mendatangi tempat bersejarah, di sana kita akan melihat bagaimana suatu daerah atau kelompok membangun peradaban. Bukan saja untuk kita, tapi kelak untuk anak cucu kita yang akan datang. Pak, ini dulu bekas apa nih, Pak? Nah, ini lapang tenis. Oh, lapang tenis. Iya. Oh iya, bekasnya. Nah, ini apa yang bunker tuh? Oh, ini bunker. Mari kita lihat bunker. Oh, ini ditutup, Pak ya? Oh, ini bunkernya. Wah, iya. Bentar Pak, saya lihat dulu Pak ya. Ini sepertinya bukan bunker Pak ini. Ini lebih ke toilet untuk lapangan tenis Pak. Oh, Iya ini, kayaknya toilet lapangan tenis. toilet lapangan tenis. Iya. Iya, soalnya gini ya, masuk bunker terus. Iya. Kalaupun bunker biasanya di depan. Ini lapangan tenis Lapangan dari tenis. dulu. Iya, dari dulu. Ya, berarti ini. Nah, biasanya di sana ada bata Pak, bata yang kotak gitu ya. Ya, udah Kotak. bentuk. Oh, udah nggak ada. Nah, itu buat latihan. Nah, ini biasanya toilet. Kemudian Toilet dulu ya. nah, Iya, itu. iya toilet ini. Yuk kita coba masuk. Wah, udah jadikan gudang. Nggak dalam juga Pak ya? Iya, kalau bakar udah. Ini teman-teman bisa dilihat ya, lembab ya, memang udah lama sih, udah lama. Nah, ini bekas ventilasi. Oke teman-teman, ini bisa dua fungsi ya. Ini fungsi bangunan ini bisa jadi sebagai toilet untuk lapangan tenis, atau memang sebelum didirikannya Salabin Tanah ini sebagai Salabin Tanah ini disebagikan tempat pertahanan, entah pasca Belanda pada saat kependudukan Jepang atau pada saat Salabin Tanah ini belum berdiri, hotel ini belum berdiri. Tapi kalau memang di depannya ada lapang tenis, bisa dipastikan ya, menurut saya ini adalah toilet. Nah, ini kolam renangnya teman-teman. Kalau dulu mungkin nggak ada perosotan, tapi memang kolam renangnya dari dulu sampai sekarang tempatnya ada di sini. Jadi sebelah dari ruang pertemuan gitu. Jadi kebayang anak-anak Belanda, kemudian orang-orang Belanda ini berenang di sini nih. Jadi udah hampir 1 abad. Udah berapa lama kerja di Salabin Tanah? Saya dari tahun 96 96. sampai sekarang 2024, berarti 24 tahunan, 26 lah. 26 Ya, tahun. Tapi orang tua buyut kerja di sini kerja juga? di sini, orang tua saya sudah meninggal, kerja di sini. Oh, Aki saya dulu kerja di sini. kerja di sini, Iya. turun temurun Turun temurun. sampai Pak Usep sekarang. Iya. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman, memang untuk tempat-tempat heritage ya, itu
biasanya generasi ke generasi, termasuk pegawai perkebunan ya. Betul, PTPN sama. Sama dari buyutnya, nenek, orang tua sampai generasi sekarang. Berarti Bapak udah ke generasi ketiga. Ya. Pak De, makasih banyak atas waktunya dan penjelasannya. Bersyukur sekali sudah dianterin bahkan ke taman-taman di luaran sana, dan memang heritage-nya masih terjaga rapi, Pak ya. Siap, makasih banyak untuk pihak pengelola yang masih menjaga heritage. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, sama-sama, Pak. Mudah-mudahan sehat selalu, amin, panjang usianya. Sehat selalu untuk saya semua, Pak. Amin. Setelah saya menelisik sejarah Selat Bintana, saya langsung mengunjungi Brau atau Brother di daerah Halimun. Mungkin teman-teman sudah tahu siapa sosok tersebut. Beliau adalah Pak Roni. Pak Roni merupakan orang Indonesia yang lahir di Tanjung Priuk, kemudian lama menetap di Belanda. Saking lamanya di Belanda, Pak Roni mendapatkan jodoh orang sana dan dikaruniai 6 putra dan putri. Saya datang ke sana ingin berbincang mengenai budaya pendidikan, musik, dan olahraga di Belanda. Mungkin perbincangan ini menjadi salah satu referensi kenapa negara Belanda menjadi negara maju. Sebenarnya belaga-belagaan bahasa Belanda aja. Oke. Tapi pengen belajar bahasa Belanda cuman susah, ada nya gitu. Banyak Nah, sekolah. Banyak anak ada talent ya. Di sini talent buat musik, talent buat aktor, regisseur, bola. Gak ada duit. Orang tua nggak ada duit. To sell, but it's not legal. No, what was it? Yeah, we talk about drugs. Yeah, It's like, not legal to buy in for the coffee shop, but it is legal to